Nah, tapi mungkin belum tahu bagaimana sih cara mengikuti ujiannya, bagaimana cara daftarnya, di mana sih daftarnya, dan bagaimana prosesnya. Dan kalau untuk Kaigo dan pertanian itu biasanya jadwalnya lebih banyak, biasanya sepanjang tahun itu ada. Minasan, konnichiwa, Bapak Kodes. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi tentang bagaimana sih cara mendaftar ujian keahlian Tokugawa Gino atau ujian JFTA Basic untuk teman-teman yang sekarang lagi berada di Indonesia. Nah, mungkin ya buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia, mungkin teman-teman itu sudah tahu ya bagaimana sih cara untuk mengambil visa Tokugawa Gino itu ya, yaitu adalah dengan mengambil ujian keahliannya dan memiliki ujian level 4 atau JFTA Basic. Nah, tapi mungkin sudah banyak ya teman-teman yang tahu itu apa saja syaratnya untuk mengambil visa Tokugawa Gino. Nah, tapi mungkin belum tahu bagaimana sih cara mengikuti ujiannya, bagaimana cara daftarnya, di mana sih daftarnya, dan bagaimana prosesnya. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan ya kepada teman-teman yang ingin mengambil ujian Tokugawa Gino ya, baik itu ujian JFTA Basic atau ujian keahlian skill. Nah, di sini untuk yang di Indonesia ya, yang gue ketahui di sini ada 5 ya ujian skill yang sampai saat ini, yaitu ada ujian pertanian dan peternakan, itu masih satu ya, dan selanjutnya itu ada ujian restoran, ujian pengolahan makanan, dan Kaigo. Nah, di sini gue akan menjelaskannya di laptop ya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke laptop. Nah, di sini kita udah ada di laptop ya. Di sini kita bisa lihat ya untuk gue tadi sudah menyiapkan link-linknya. Di sini ada link untuk ujian ujian agrikultur, dan di sini juga ada untuk pengolahan makanan. Di sini juga ada untuk restoran ya, food service. Di sini ada Kaigo. Dan di sini ada untuk JFTA Basic. Nah, di sini ya untuk semua pendaftaran ujiannya itu memang dinaungi oleh website Prometric ya. Jadi sebenarnya teman-teman cukup mencarinya di Prometric. Nah, di sini kita lihat dulu untuk ujian JFTA Basic ya. Di sini teman-teman bisa pilih negaranya. Buat teman-teman yang di Indonesia, pilih Indonesia. Dan kalau seandainya teman-teman berada di Jepang, sekarang JFTA Basic itu juga bisa diambil di Jepang ya. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu ujian JLPT lagi. Sekarang kita langsung aja ke Indonesia ya. Nah, di sini adalah informasi yang tentang ujian JFTA Basic yang ada di Indonesia. Nah, di sini teman-teman itu diwajibkan ya untuk membuat ID-nya ya, ID Prometric. Kalau seandainya teman-teman belum punya ID Prometric, teman-teman itu bikin dulu ya. Dan di sini untuk ID Prometric itu bisa satu untuk semuanya ya. Nah, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada apanya ya, informasi tentang ujiannya. Di sini ada 60 pertanyaan, durasi waktunya 60 menit. Dan di sini tanggal ujiannya, kalau teman-teman ingin melihat jadwal ujiannya, teman-teman pilih di sini saja ya. Nah, di sini ada test date-nya ya. Test date-nya teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini mungkin yang untuk Indonesia di sini ada di daerah Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Nah, di sini teman-teman bisa ya lihat jadwal ujiannya di sini. Nah, di sini karena masih untuk sampai bulan Juni ya, bulan Juni. Jadi di sini baru keluar sampai bulan Juni ya. Dan teman-teman itu kalau seandainya ingin mengambil ujiannya, teman-teman bisa pantau terus ya untuk websitenya. Kapan saja jadwal ujiannya. Setelah teman-teman itu mendaftar ID-nya, teman-teman itu sudah bisa mulai mendaftar. Nah, bagaimana dengan ujian-ujian yang lainnya? Seperti yang gue kasih lihat tadi ya, di sini kita lihat dulu misalnya untuk agrikultur. Di sini teman-teman misalnya pilih Indonesia ya, karena teman-teman sekarang berada di Indonesia. Nah, di sini sama ya tampilannya, yaitu sama seperti yang di pendaftaran ujian JFT tadi. Dan teman-teman itu syaratnya harus memiliki ID ya, dan ID-nya itu masih bisa teman-teman gunakan ya kalau teman-teman udah pernah daftar sebelumnya. Di sini juga ada ya informasi nama ujiannya, di sini bahasa ujiannya ya. Nah, jadi untuk yang untuk yang agrikultur ini bisa bahasa Indonesia ya. Nah, di sini juga ada persyaratannya segala macam. Nah, di sini juga ada untuk komposisi ujiannya bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat reservasi jadwal ujiannya di sini. Teman-teman bisa pantau di sini ya seperti biasa. Nah, ini untuk lokasi ujiannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini syarat-syaratnya apa saja, tahapnya, nah segala macam teman-teman bisa lihat di sini. Terus bagaimana dengan ujian pengolahan makanan? Pengolahan makanan ini untuk ujian yang misalnya bento atau pabrik roti segala macamnya, itu adalah di manufacture food and beverage skill ya. Nah, di sini juga sama, teman-teman itu tinggal login pakai ID Prometric teman-teman. Kalau teman-teman sudah sudah mendaftar ID-nya. Nah, kalau untuk ujian pengolahan makanan ini bahasa yang tersedia itu hanya bahasa Jepang ya, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi memang di sini kemampuan bahasa Jepang teman-teman itu memang dipertanyakan ya. Nah, di sini ada 30 pertanyaan tes keterampilan praktis.
Nah, maksudnya tes praktek di sini ya bukan kita langsung turun atau mencobakannya ya, tapi praktek di sini dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi digambarkan satu kondisi ya. Jadi misalnya ada satu kondisi yang seolah-olah kita berada di kondisi tersebut dan kita disuguhkan beberapa pertanyaan. Jadi bukan kita langsung turun ke lapangan untuk praktek ya, tidak, tapi praktek itu dalam bentuk pertanyaan saja. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, lihat jadwal ujiannya. Kalau untuk ujian pengolahan makanan ini kalau nggak salah gue untuk bulan Mei itu belum keluar ya kalau nggak salah ya. Mari kita cek dulu kalau di Indonesia, karena ujian pengolahan makanan ini ujiannya nggak selalu ada sepanjang tahun ya, jadi memang di bulan-bulan tertentu saja. Nah, di sini adalah untuk jadwal ujian pengolahan makanan ya. Nah, di sini masih bulan Maret ya, jadi masih belum keluar ya untuk tahun ini ya. Oh ya, gue lupa untuk yang ujian untuk yang ujian agrikultur itu di sini kalau nggak salah ada biayanya ya. Nah, di sini ada biayanya ya, ada agrikultur assessment test yang ini 450 dan ini 450 juga. Gue nggak begitu tahu ya apa bedanya. Sepertinya ini juga harus diambil kedua-duanya ya. Dan untuk ujian pengolahan makanan itu juga biayanya di sini 450 ya, 450.000 rupiah. Nah, sekarang kita langsung masuk, coba lihat ke yang food service ya atau restoran. Nah, untuk yang restoran itu sebenarnya kalau untuk restoran ini ya, restoran dan pengolahan makanan ini ujiannya itu biasanya nggak jauh-jauh berbeda harinya. Biasanya sama ya, kalau di Jepang itu sama ya, hari dan tanggalnya itu sama. Tapi kalau di Indonesia gue juga nggak begitu tahu ya. Nah, di sini juga sama ya, di sini ada 30 pertanyaan dan tes praktek. Praktek itu ya seperti yang gue jelaskan tadi, hanya berupa pertanyaan saja, bukan turun langsung atau mempraktekkan langsung ya. Nah, di sini untuk jadwal ujiannya mungkin teman-teman bisa cek aja langsung ya nanti kalau sudah keluar, karena untuk tahun ini memang belum keluar. Dan tempat ujiannya itu ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan syarat-syaratnya segala macamnya. Di sini biaya ujiannya adalah 450.000 ya, sama kayak ujian pengolahan makanan tadi. Nah, sekarang coba kita lihat yang untuk ujian Kaigo. Ini ujian yang bidang yang paling banyak sekali ya dicari lowongannya paling banyak sekali, Kaigo. Nah, di sini untuk Kaigo kita lihat di Indonesia ya seperti MIID. Nah, untuk ujiannya di Kaigo sendiri ya itu juga ada bahasa Indonesia ya, dan nggak terpaku pada bahasa Jepang saja. Jadi teman-teman itu bisa berujian dengan bahasa Indonesia. Di sini aturan-aturannya seperti biasa. Nah, di sini ujian Kaigo itu juga ada 2 ya setahu gue ya. Nah, untuk lokasinya itu ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan ya. Jadi untuk Sumatera itu cuma ada Medan ya. Jadi untuk ujian Kaigo itu sendiri ujiannya kan ada 2. Ujiannya itu ada 2 ya. Jadi ujian bahasa sama ujian skill ya. Jadi itu teman-teman harus ambil kedua-duanya. Dan untuk biayanya Kaigo memang lebih murah, karena Kaigo ini sangat dibutuhkan sekali, lowongannya banyak sekali Kaigo ini. Jadi untuk Kaigo ini teman-teman kalau seandainya ingin pergi ke Jepang dengan Kaigo, kesempatan untuk pergi ke Jepang dengan Kaigo itu sangat besar sekali, dan ujiannya murah dan bisa dengan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya lebih kurang ya. Kalau seandainya teman-teman ingin mendaftar, teman-teman itu tinggal daftar ID Prometiknya dulu, nanti untuk jadwal ujiannya bisa disesuaikan ya. Dan kalau untuk Kaigo dan pertanian itu biasanya jadwalnya lebih banyak, biasanya sepanjang tahun itu ada. Berbeda dengan ujian restoran dan pengolahan makanan, yaitu ujiannya mungkin dalam 1 tahun itu hanya ada beberapa kali saja. Kalau di Jepang itu hanya 3 kali ya dalam setahun. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang berminat di bidang pengolahan makanan dan restoran, teman-teman itu ikutin terus ya updatean informasinya. Dan gue pun juga selalu mengupdate informasinya ya. Biasanya gue update itu di Instagram ataupun di WA ya. Kadang juga gue update di YouTube ya untuk jadwal jadwal ujian ini, khususnya pengolahan makanan dan restoran ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sudah tahu mau mengambil ujian bidang keahlian apa, jadi teman-teman sebaiknya teman-teman persiapkan dari sekarang. Jadi saat Jepang nanti sudah buka, teman-teman itu bisa langsung berangkat ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi sekolah atau sekarang masih SMA, kalau seandainya usia teman-teman itu sudah mencukupi untuk mengikuti ujian, tidak ada salahnya buat teman-teman itu untuk mengambil ujiannya dari sekarang saja. Jadi ketika teman-teman mungkin setelah lulus SMA pengen langsung ke Jepang, teman-teman sudah punya berkas syarat dan
dan segala macamnya. Jadi teman-teman tinggal apply saja begitu, entah itu apply sendiri atau lihat LPK. Nah, jadi seperti itu ya intinya untuk ujian SSW di Indonesia ini semuanya itu dinaungi oleh website Prometric ya. Jadi teman-teman itu cukup daftar ID-nya terlebih dahulu, nanti teman-teman itu bisa pakai untuk daftar ujian yang salah satu dari ujian yang ada ini. Nah, lebih kurang seperti itu ya penjelasannya. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin bertanya ya tentang kapan Jepang dibuka, itu untuk saat ini gue masih belum dapat ya informasi, atau memang belum ada ya informasi terbaru tentang kapan sih Jepang itu buka, karena saat ini Jepang juga memperpanjang status daruratnya. Jadi, sudah diperpanjang ya lockdownnya untuk daerah Tokyo, sekitarnya dan Osaka. Katanya juga untuk Aichi dan Fukuoka itu juga akan menyusul ya. Nah, tapi kita harapkan semoga ini cepat berakhir ya, jadi teman-teman bisa cepat menyusul ke Jepang. Dan mungkin teman-teman juga sudah lihat ya informasi yang gue update di story WA dan story IG, itu gue kadang update informasi di sana ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat informasinya, teman-teman bisa cek IG gue, itu bisa gue selalu update informasi di sana. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk bagaimana sih tata cara pendaftaran ujian SSW di Indonesia. Jadi buat teman-teman gue sarankan dipersiapkan dari sekarang, bikin ID dari sekarang, jadi nanti teman-teman tinggal daftar aja. Karena kalau untuk JFT ya, ujian JFT dan ujian Kaigo itu kalau untuk daerah Pulau Jawa itu cepat habis ya kursinya. Jadi sebaiknya kalau seandainya teman-teman dapat informasi tentang kalau ujian sudah dibuka, teman-teman segera reservasi ujiannya. Biasanya kalau untuk di Medan itu biasanya lebih banyak bangku kosong ya di Pulau Sumatera, tapi yang kalau di Pulau Jawa itu biasanya cepat habis. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!